Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Kembali lagi dengan Ibu pada muatan geografi paket C ini untuk tingkat 6 setara kelas 12. Oke, pada unit 1 ini kalian akan mempelajari tentang tata ruang kehidupan, di mana dalam tata ruang kehidupan itu kita juga akan belajar tentang tempat tinggal kita yang terdiri dari 2 sub, yaitu yang pertama wilayah dan perwilayahan, kemudian yang kedua itu adalah tata ruang. Baik, kita masuk ke bagian wilayah. Nah, wilayah itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wilayah formal dan juga wilayah fungsional. Nah, Ibu akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama, Ibu akan bahas tentang wilayah formal. Nah, wilayah formal itu definisinya dibedakan menjadi dua juga, yaitu berdasarkan pengertian internasional dan juga berdasarkan pengertian nasional. Oke, yang pertama definisi wilayah formal berdasarkan pengertian internasional itu merupakan wilayah yang meliputi beberapa negara yang mempunyai kesatuan alam dan juga kesatuan manusia. Misalnya wilayah Asia Timur, wilayah Asia Selatan, dan juga sebagainya. Nah, wilayah-wilayah tersebut itu memiliki kesamaan atau kemiripan alam maupun penduduknya. Lalu yang kedua, definisi wilayah formal berdasarkan pengertian nasional. Nah, wilayah formal itu merupakan bagian dari wilayah suatu negara, tetapi bagian tersebut mempunyai kesatuan alam dan juga kesatuan manusia. Misalnya, pantai utara Jawa, pantai selatan Jawa, pantai barat Sumatera. Wilayah-wilayah tersebut memiliki kesamaan atau kemiripan alam maupun penduduknya, namun kondisinya berbeda dengan wilayah di sekitarnya. Misalnya, wilayah pantai utara Jawa mempunyai budaya yang berbeda dengan pantai selatan Jawa. Lanjut, kita akan membahas tentang wilayah fungsional. Wilayah fungsional itu sendiri merupakan wilayah-wilayah penting yang sangat erat kaitannya dengan objek kejadian di permukaan bumi. Biasanya, wilayah fungsional itu dicirikan oleh adanya aliran orang atau barang yang memusat. Nah, aliran orang atau barang yang terkonsentrasi di suatu wilayah itu membentuk pusat pertumbuhan, sehingga dapat dianalisis menggunakan pendekatan antar wilayah pusat dan juga wilayah sekitarnya. Baik, kita masuk ke materi perwilayahan. Pernahkah kalian mendengar atau menyaksikan sebutan daerah kawasan industri, atau daerah kawasan pemukiman elit, atau daerah kawasan jalur hijau? Nah, tentunya pasti pernah mendengar ya. Daerah atau kawasan tersebut tentunya memiliki ciri-ciri tertentu yang mempunyai kesamaan dalam satu wilayah. Nah, kawasan seperti itu atau kawasan demikian dalam geografi itu disebut dengan istilah perwilayahan. Jadi, perwilayahan itu dapat disimpulkan merupakan suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Nah, klasifikasi atau penggolongan wilayah itu dapat dilakukan secara formal maupun fungsional. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah biasanya harus memahami kondisi suatu wilayah. Karena apa? Karena di setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda-beda. Nah, di sini Ibu sudah rangkum penggolongan wilayah secara garis besar ya. Dapat dibagi menjadi 5, diantaranya yaitu natural region, kemudian single feature region, kemudian yang ketiga generic region, kemudian yang keempat itu specific region, dan yang terakhir adalah faktor analisis region. Ibu akan memberikan penjelasan sedikit atau penjelasan singkat dari masing-masing penggolongan wilayah di atas ya. Yang pertama, wilayah alamiah atau fisik, yang istilah bahasa Inggrisnya natural region.
Nah, pembagian wilayah itu didasarkan dari penampakan alami suatu wilayah, seperti wilayah pertanian, perkebunan, wilayah pertambangan, dan juga kehutanan. Sedangkan kalau single feature region itu, pembagian wilayahnya itu didasarkan pada satu penampakan saja, mencakup wilayah yang sangat luas seperti pembagian wilayah berdasarkan iklim, kemudian jenis hewannya, dan juga jenis batuannya. Nah, kalau yang ketiga, generic region, wilayah berdasarkan jenisnya itu pembagian wilayahnya didasarkan pada penampakan jenis atau tema tertentu. Misalnya di wilayah hutan hujan tropis, yang ditonjolkan hanyalah flora tertentu seperti anggrek. Selanjutnya, specific region atau wilayah spesifik data khusus. Nah, pembagian wilayahnya itu biasanya didasarkan pada kondisi geografis yang khas dalam hubungannya dengan letak, adat istiadat, budaya, dan juga kependudukan secara umum. Nah, dan yang terakhir itu adalah faktor analisis region atau wilayah analisis faktor. Bagian wilayahnya itu didasarkan pada metode statistik atau statistik deskriptif atau dengan metode statistik analitik. Penentuan wilayah tersebut berdasarkan pada analisis faktor tertentu, terutama bertujuan untuk hal-hal yang bersifat produktif, seperti penentuan wilayah untuk tanaman jagung dan juga kentang. Nah, seperti itu penjelasan tentang perwilayahan. Baik, Ibu lanjutkan untuk materi tentang tata ruang. Sebelumnya Ibu tanya dulu, pernahkah kalian melakukan pengaturan ruang tamu di rumah kalian? Nah, bagaimana kalian merancangnya? Nah, tentunya dalam mengatur sebuah ruangan perlu mengetahui prinsip tata ruang. Karena tata ruang itu sendiri merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan juga lokal. Nah, di dalam tata ruang juga terdapat pola ruang. Pola ruang itu sendiri merupakan distribusi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan juga fungsi budidaya. Maka dapat disimpulkan bahwa penataan ruang itu merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan juga pengendalian pemanfaatan ruang. Sekarang coba kalian cermati gambar berikut. Ibu menampilkan dua gambar. Nah, dari gambar tata ruang wilayah di atas, di gambar tersebut dapat kalian saksikan bahwa wilayah yang memiliki tata ruang baik akan terlihat lebih rapi, lebih serasi, dan juga enak dipandang. Dan juga tata ruang yang baik itu akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Sedangkan wilayah dengan tata ruang yang tidak teratur tentu akan menyulitkan orang untuk beraktivitas. Bahkan akses jalan pun susah untuk dilewati. Nah, maka dari itu pada saat kita membangun sebuah rumah pun perlu adanya tata ruang. Artinya harus memiliki gambar terlebih dahulu agar lebih terstruktur. Kita sudah belajar tentang tata ruang. Nah, sekarang kita akan masuk ke manfaat penataan ruang bagi pembangunan. Di sini Ibu sudah menuliskan 5 manfaatnya, di antaranya yaitu meningkatkan kepercayaan investor pada daerah yang memiliki penataan ruang secara matang. Kemudian yang kedua, menjaga iklim investasi agar pembangunan berjalan sesuai kebutuhan penduduk setempat. Nah, yang ketiga, mengakomodasi kebutuhan penduduk di suatu daerah dengan menciptakan lingkungan yang aman dan juga nyaman. Nah, kemudian yang keempat, mencegah risiko kerusakan lingkungan melalui efisiensi proses pembangunan. Nah, dan yang terakhir adalah menyelaraskan seluruh aspek fisik maupun non-fisik di suatu daerah dengan perencanaan AMDAL. AMDAL itu sendiri merupakan analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, ini merupakan manfaat penataan ruang bagi pembangunan. Nah, untuk manfaat-manfaat yang lainnya kalian bisa temukan sendiri dan mencari referensi selain yang Ibu berikan sekarang. Baik, materi yang Ibu jelaskan sudah, pembahasannya juga sudah. Nah, sekarang kita masuk ke penugasan. Penugasannya adalah buatlah laporan atau catatan secara ringkas
pada buku catatan pribadi kalian untuk kalian pahami dan juga laporkan dalam pembelajaran tutorial nanti. Nah, yang perlu kalian buat catatannya itu adalah tentang wilayah, kemudian ciri-ciri fisik wilayah, lalu penggolongan wilayah. Nah, yang keempat ini Ibu minta untuk menggambarkan susunan rencana tata ruang untuk rumahmu. Artinya jika sudah punya rumah, gambarkan tata ruang letak rumahnya. Kemudian kalau yang belum, silakan gambar susunan rencana tata ruang untuk rumah masa depanmu. Berarti pembagian penataan ruangannya ya, gambarnya. Kemudian yang terakhir, manfaat perencanaan tata ruang itu apa? Oke, sekian materi yang Ibu jelaskan untuk pertemuan kali ini. Dan tidak lupa Ibu ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai selesai. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.